Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Semangat bertaninya. Terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video kami. Dan kami saya menyarankan kawan tonton videonya hingga akhir agar kawan-kawan bisa mengambil pengalaman, pembelajaran dan hikmah yang kita alami ya kan kawan dalam proses budidaya jagung. Nah, sebelum ke pembahasannya kan kawan, ini kita update terlebih dahulu untuk kondisi tanaman jagungnya. Ini kondisinya tanaman jagung itu mau kita panen nantinya di waktu-waktu peralihan tahun baru, kurang lebih nanti tanggal 31 itu kita jual ya, paling 30 31 lah, kurang lebih itu nanti kita jual. Dan yang jelas ini waktunya panen itu ditempatkan waktu peralihan pergantian tahun. Alasannya karena di waktu tersebut peluang untuk jagung manis itu terjual laku keras itu jauh lebih besar. Karena biasanya di tempat kami para orang tua, para pemuda maupun orang remaja itu biasanya nongkrong-nongkrong sambil bakar jagung di malam tahun baru. Nah, dan pada akhirnya ya di tanggal kurang lebih 30-31 itu sudah kita lakukan pemanenan dan kita jual ke konsumen. Tapi dalam prosesnya kan kawan ya, itu nanti kita akan panen semuanya. Dan dalam budidaya jagung ini pastinya ada kendala tersendiri ya kan kawan, ketika membudidayakan jagung kayak gini, memanen jagung kayak gini. Jadi tidak semua jagung itu kita jual ke konsumen, hanya jagung-jagung yang berkualitas lah yang kita jual. Karena selama pemantauan di sini dan selama pengalaman dan pemanenan yang nanti akan kita lakukan itu saya lihat tongkol jagungnya ini bermacam-macam. Yang pertama ada tongkol jagung yang kondisinya kecil. Nah, seperti kayak ini kondisinya ya agak kecil kan kawan ini. Nah, kondisi yang agak kecil semacam ini ya kayak ginilah ya. Kondisi yang kecil kayak gini itu biasanya disebabkan karena tanaman ini penyulamannya terlalu lama ataupun media tanam ya itu kurang subur, sehingga ya tanamannya tidak bisa maksimal untuk pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Lalu kondisi tongkol jagungnya yang akan kita panen itu ada yang kondisinya normal ya kan kawan. Kondisi normal semacam ini normal. Nah, ini normal, bagus kan kawan. Nah, kayak gini ini juga bagus. Ini kalau kondisinya normal ya itu biasanya kondisinya tongkolnya itu besar. Dan ini kalau diraba kayak gini ya, biasanya diraba kayak gini kerasa ya untuk kepadatan dari biji jagungnya yang ada di tongkol ini jauh lebih padat ya kan kawan. Tidak tidak berlubang lah ya, kayak ibarat gigi rapat lah kan kawan, semacam itu kalau kondisinya normal. Dan ini adalah salah satu tongkol jagung yang kualitasnya bagus yang siap untuk dijual ke konsumen langsung semacam itu. Dan ada juga kondisi tongkol jagung yang terkadang terserang hama kan kawan ya. Jadi biasanya tongkol jagungnya itu di bagian sini atau bagian pangkalnya lah ya, dekat pangkal batang ini itu nanti pangkal tongkol ini itu biasanya diserang oleh hama berupa kelompok kupu-kupu, yang dimana di hama kelompok kupu-kupu tersebut itu bertelur di area tanaman jagung ini. Lalu ulatnya ya, tetasan telurnya yang berupa ulat itu menyerang tongkol jagungnya sehingga tongkol jagungnya berlubang. Nah, itu ciri-ciri utamanya terserang hama kayak gitu, berlubang kan kawan ya tongkol jagungnya.
Lalu yang berikutnya kawan-kawan, ada kondisi tongkol jagung yang dimana itu kondisinya abnormal. Abnormal itu ya kondisinya tidak normal, bentuk gini saja terkadang berlebihan sampai keluar-keluar kayak gitu kan ya. Tumor lah, ada yang tumor, itu kan kondisi abnormal kan kawan. Itu salah satu permasalahan juga dalam budidaya jagung. Nah, tumor itu biasanya kondisi hormon, pembentukan hormon dari tanaman jagung ya itu kayaknya berlebihan kan kawan, berlebihan sehingga tongkolnya itu pembentukannya berlebihan, dan biasanya biji jagungnya itu warnanya berbeda, di sisi lain juga rasanya juga pastinya berbeda kan kawan, dan itu tidak layak konsumsi. Itu biasanya kita buang kan kawan, semacam itu, dan kita singkirkan jauh dari lahan budidaya kita. Dan itu hormonnya abnormal itu bisa disebabkan oleh virus kayaknya kan kalau tidak salah. Tapi kalau kami ya yang jelas kondisi abnormal kayak gitu, ada kondisi tongkol yang tidak normal, itu kita buang kan kawan. Sudah, daripada nantinya takutnya virus ataupun penyakit yang menyerang bagian tongkol jagung, lalu mereka bertahan di lahan budidaya kita, takutnya nantinya tanaman jagung yang akan ditanam di lahan ini selanjutnya itu akan menular ya penyakit maupun kondisinya itu kan kawan, takutnya kayak gitu. Pastinya langsung kita buang jauh dari lahan budidaya kita, semacam itu. Dan nantinya saat panen ini ya itu juga ada limbahnya kan kawan ya. Kelebihan keuntungan budidaya jagung itu, kita panen juga kita dapat limbahnya. Limbahnya berupa batang dan daun dari tanaman jagung. Nah, batang dan daun dari tanaman jagung itu sendiri itu bisa kita manfaatkan kan kawan untuk pakan ternak, karena memang pakan ternak dari budidaya jagung ini ya itu memiliki kelebihan, yaitu bisa disilase dan disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga ketika kita panen semuanya ini tinggal kita copor, kita buat silase, kita berikan ke ternaknya secukupnya saja, dan itu mengirit tenaga kita untuk mencari pakan, karena memang sekali panen juga sekalian mencari pakan. Nah, kalau kan bertani barengilah dengan peternakan lah, kelebihannya kayak gituan kawan kalau dalam proses budidaya jagung, semacam itu. Dan lalu kan kawan, jagung ini dipanen dalam kondisi yang basah ya kan kawan, tidak dikeringkan kalau jagung manis, karena memang di kondisi yang basah itulah jagung manis itu rasanya enak kan kawan ya, rasanya enak dan layak dikonsumsi lah kayak gitu kan. Dan memang caranya kayak gitu kan kawan ya, ibaratnya kayak sayur, hanya saja ini kelemahannya dalam jagung manis ini itu tidak bisa penyimpanannya terlalu lama. Beda kalau kondisi jagung yang sudah kering itu bisa lama, tapi kalau jagung manis kayak gini itu tidak lama kan kawan, karena ya lama-kelamaan kondisinya akan layu, karena ya namanya jagung hasil pertanian ini biasanya melakukan proses namanya respirasi atau pembongkaran makanan secara terus-menerus, dan itu pun efeknya layu kan kawan, dan lama-kelamaan tidak enak. Tapi untuk mengatasi hal semacam itu kan kawan, biasanya itu kita siapkan jagungnya itu di waktu-waktu tertentu ya, salah satunya waktu masa pergantian tahun semacam ini kan kawan, karena di masa-masa itu peluang jagung manis untuk terjual laku keras itu banyak. Dan pastinya kan kawan, dalam panen jagung manis nantinya itu kita pilah ya kan kawan sebelum dijual, yang bagus dan yang buruk. Kalau yang kualitasnya bagus kita jual langsung ke konsumen. Kalau yang kualitasnya buruk
ibaratnya tidak memenuhi syarat, ibaratnya terlalu kecil semacam ini kan kawan, itu biasanya kita konsumsi ya, ataupun nantinya kita sendirikan untuk bahan tambahan ya. Kita menjual jagung yang berkualitas bagus, nanti bonusannya biasanya kita kasih jagung yang kualitasnya bagus tapi kecil-kecil, tapi tidak dicampur ya kan kawan. Kalau kalian kan menjualnya dicampur antara yang bagus dan yang kayak gini, nanti akan menurunkan nilai dari harga jual jagungnya itu sendiri ya, karena menganggap konsumen ini ya ada kondisi yang jelek ya, jadinya harga jualnya dibuat rendah, kurang lebih semacam itu kan kawan. Nah, lalu yang kualitasnya agak jelek ya kan kawan, yang saya katakan tadi itu terserang hama, nah itu biasanya kita pergunakan sebagai pakan ternak yang masih layak untuk dikonsumsi ternak, kita berikan, yang bekas hama kita buang, semacam itu. Dan ini kelebihan kita membudidayakan jagung, dan ini alhamdulillah hingga saat ini di masa musim-musim peralihan ya, dulunya dari musim kemarau ke musim penghujan, dan ini sudah masuki musim penghujan, alhamdulillah tanaman jagungnya berhasil kita panen. Hanya saja ini kan kawan, bagian bawah ini kering kan kawan. Nah, ini masih kita analisa apa penyebabnya, karena beberapa waktu yang lalu memang kondisi di sini cuacanya panasnya tuh tidak karu-karuan kan, panas sekali kan. Lalu malamnya hujan, panas lagi, hujan lagi, kayak gitu kan, kurang lebih semacam itu. Dan inilah ya hasilnya dalam proses budidaya jagung, kurang lebih semacam ini. Nanti tinggal tunggu waktu saja, waktunya dipanen, kita panen kan kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, dan pembelajarannya dari proses budidaya kami. Dan jika pun kalau kita menyampaikannya ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kali ini. Semangat bertaninya, sukses selalu. Wassalamualaikum.